Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Temu kembali dengan saya Anas Tahir Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan pada video berikut ini. Udut harus paham ini. Assalamualaikum lur, lur bagi kalian para tukang rokokan ya lur ya. Di sini di dalam bab jual beli ya lur ya sudah jelas wala yasihu bai'u ainin najasatin wala ma la manfaata fihi. Tidak sah menjual perkara yang tidak ada manfaatnya. Contohnya itu apa lur? Contohnya itu ini lur. Minhu dari sekian bai'u ma la manfaata ini adalah ad-dukhan. Al-ma'ruf li annahu la manfaata fihi bal yahrumu isti'maluhu ya. Bal yahrumu isti'maluhu li anna fihi dararan kabiran. Sudah jelas lur ya, sudah jelas bahwa jual beli rokok itu tidak sah ya lur ya. Jadi hentikanlah kalian yang masih merokok ya lur ya. Dan karena apa? Dan kita merokok itu hukumnya haram. Ini padahal sudah jelas di kitabnya orang NU ini. Bajuri itu. Tapi kenapa NU ini pada merokok ya? Padahal sudah jelas itu rokokan itu haram lur. Karena apa? Karena ada bahaya ya. Ingat lur, ingat. Kalau ada yang tetap suka merokok, ya kalian ingatkan di kitab Al-Bajuri itu haram menggunakannya, bahkan jual belinya itu tidak sah. Setelah kita sama-sama mendengar video barusan, dalam videonya dinyatakan bahwasanya kenapa orang-orang NU itu masih merokok ya. Kalau kita lihat dalam videonya, orang yang membaca kitab itu merokok ya. Mungkin itu hanya pancingan terhadap orang-orang yang mengharamkan rokok, atau memang ingin videonya naik daun dan lain sebagainya. Yang jelas orang itu merokok, orang tersebut merokok. Kitab yang dibacanya itu adalah kitab Bajuri. Kitab yang dibaca adalah kitab Bajuri ala Ibni Qasim, yang mana dalam videonya membacakan sebuah redaksi kitab dalam kitab Bajuri tentang pendapat yang mengharamkan rokok. Yang jelas sahabat-sahabat sekalian, nah ini dia di halaman 343 dia bacakan di bab kitab Ahkamil Buyu', kitab menerangkan tentang hukum jual beli. Pertama, kita pahami dulu seperti apa sebenarnya yang ada dalam kitab Bajuri. Nah, dari sini dia baca ya. Qauluhu wala bai'u ma la manfa'ata fihi. Tidak sah jual belinya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Qilah. Apa sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu? Qilah minhu ad-dukhan. Seperti rokok. Li'annahu la manfa'ata fihi bal yahrumu isti'maluhu li'anna fihi dararan kabiran. Dia berhenti sampai di sini. Kalau dalam kitab takribnya di sini sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu seperti ka'aqrabin wa namlin wa sabu'ain, seperti kalajengking, semut, hewan buas. Itu dalam kitab takribnya. Kalau dalam syarahnya ini kil, yang pertama di sini kil dikatakan, artinya ada ulama yang mengatakan kilah minhu ad-dukhan. Kilah artinya bukan semua ulama. Kalau kilah itu hanya dikatakan minhu ad-dukhan adalah rokok. Kan si ustadz yang baca kitab itu berhenti sampai di sini ya. Li'anna fihi dararan kabiran, karena di dalam rokok itu ada kemudaratan yang besar. Maka ustadz tersebut mengatakan, makanya saya heran kepada orang-orang NU, kenapa masih merokok katanya ya.
Kalau kita lebih cermat, kalau kita mau lebih terus terang, lebih jujur begitu kan, dia berhenti sampai di sini, li'anna fihi dararan kabiran. Coba diteruskan redaksinya. Wa hadza dha'ifun, wa hadza, dan ini dha'ifun, itu dha'if. Jadi pendapat ulama yang mengatakan rokok menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dikatakan sebagian ulama mengatakan adalah rokok karena rokok itu tidak ada manfaatnya dan haram memakainya karena terdapat mudarat yang besar. Wa hadza dhaifun, itu pun walaupun yang pertama hanya ada ulama, artinya kalau kil itu lebih sedikit, kalau lafadznya itu kila berarti lebih sedikit ulama yang mengatakan, itu pun dhaif. Wa hadza dhaifun, itu yang pertama. Wa kadza, dan begitu juga al-qaulu bi annahu mubahun, dan begitu juga dhaif, pendapat ulama yang mengatakan rokok itu boleh. Jadi pendapat yang mengatakan rokok itu haram, satu, dhaif. Dan begitu juga yang mengatakan rokok itu boleh, itu dhaif juga. Ini loh redaksinya. Kitab ini biasa kami kaji di pesantren-pesantren, di madrasah ibtidaiyah, biasa dikaji kitab ini. Jadi amat sangat tidak benar kalau kita mendengar rokok itu haram, rokok itu boleh, itu pendapatnya pun hanya kilah. Artinya segelintir ulama mengatakan seperti itu, dan itu pun dhaif. Itu yang pertama. Terus kita lanjutkan. Wal mu'tamaduh, dan pendapat yang kuat, annahu, sesungguhnya rokok makruhun, itu makruh. Jadi hukum asalnya rokok itu makruh. Hukum asalnya rokok itu makruh. Jadi kalau makruh bagaimana? Dikerjakan, tidak disiksa atau tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi walaupun untuk kaum-kaum perokok, siapapun, saya, kawan-kawan saya, jangan merasa bangga karena merokok. Oh, saya merokok. Karena hukum asalnya rokok itu makruh. Hukum asalnya rokok itu makruh. Tapi ingat, makruh itu kan tidak disiksa, tidak kena dosa. Makruh itu namanya. Nah, terus kita lanjut. Jadi terlebih kalau kita mengakui kalau perbuatan itu bukan perbuatan anjuran, itu malah lebih baik daripada merasa bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan. Itu lebih baik. Merasa seperti itu tetap lebih baik karena itu makruh. Tapi ingat, jangan pernah kita mengatakan kalau kita senantiasa berpegang teguh pada pendapat yang kuat, jangan pernah merasa bahwa orang yang merokok itu kena dosa, tidak baik. Ini hukumnya hanya makruh. Hukumnya hanya makruh. Tapi ketika kita melakukan perbuatan makruh, bila diiringi dengan perasaan merasa tidak baik, tentu itu lebih baik daripada kita sudahlah merokok, melakukan perbuatan makruh, merasa itu perbuatan baik. Tidak demikian. Selanjutnya, di sini kita teruskan redaksinya. Bal qad ya'tarihi al-wujubah kama idza kana ya'lamu ad-darara bi tarkihi. Sampai di sini. Dan sekadang menarik kepada wajib. Kapan yang wajib itu? Yang menarik pada kewajiban itu, menarik pada hukum wajib itu kapan? Kama idza kana ya'lamu ad-darara bi tarkihi. Kama idza kana ya'lamu ad-darara bi tarkihi. Kalau diketahui bahwasanya meninggalkan rokok itu mudarat, maka menjadi wajib.
Contohnya seperti apa? Misalnya kalau tidak merokok, pusing kepalanya, sakit kepala, sakit, tahu sakit sampai sakit perut, tidak bisa belajar, tidak bisa sholat, ya maka rokok di situ wajib. Ini bukan kata saya di sini. Menjadi wajib kalau dengan meninggalkan rokok itu dia tahu akan mendatangkan mudarat di sini. Satu, menjadi wajib ya. Wa hina idin fa bai'uhu sahihun, dan ketika seperti itu menjual rokok pun menjadi sahih. Ya, menjualnya pun menjadi sahih. Terus selanjutnya waqad ta'tarihi al-hurmata kama idza kana yashtarihi bima yahtajuhu li nafaqati iyalihi bima yahtajuhu li nafaqati iyalihi aw tayaqqana dararahu aw tayaqqana dararahu. Dan kadang menjadi haram kapan? Kama idza kana yashtarihi bima yahtajuhu li nafaqati iyalihi, sesuatu yang dibelikan rokok, uang yang untuk membeli rokok itu dibutuhkan uli nafaqati iyalihi, untuk menafkahi keluarganya, atau tayaqqana dararahu, atau yakin dengan mudaratnya rokok tersebut kepadanya. Kalau untuk membeli ikan saja tidak punya uang, maka lebih baik belikan nafkah istrinya, ya. Belikan nafkah istrinya, jangan dibeli rokok. Di situ haram, menjadi haram sudah. Kenapa? Karena anak istrinya tidak makan, maka sudah menjadi haram di situ. Au tayaqqana dararahu, atau yakin dengan rokok dia akan mendatangkan mudarat kepada tubuhnya, kepada dirinya. Ketika seperti itu maka dia rokok itu menjadi haram. Jadi sahabat Anas Thohir Channel yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau jujur, makanya saya senang sekali ketika memberikan redaksi itu yang sampai selesai. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah antara satu sama lain. Gitu. Kalaulah apa yang telah saya sampaikan itu masih menimbulkan fitnah, ya mau bagaimana lagi? Yang jelas saya telah menyampaikan apa yang ada dalam kitab. Kalau yang pertama, hukum asal rokok itu makruh. Yang namanya makruh dikerjakan tidak disiksa, ditinggalkan berpahala, kan itu makruh. Jadi bagus orang yang tidak merokok, bahkan saya sering menganjurkan orang yang tidak merokok bagus, tidak usah merokok. Tapi jangan pernah kita mencemuh orang yang merokok, karena hukum rokok itu sendiri makruh. Dan bisa menjadi wajib kalau dengan meninggalkan rokok itu akan menimbulkan mudarat. Itu kata kitab Bajuri. Dan bisa menjadi haram kapan? Ketika membeli rokok itu, ketika untuk membeli rokok itu uang yang untuk menafkahi keluarganya. Atau yakin kalau dengan merokok itu akan menimbulkan dororat, akan menimbulkan mudarat kepadanya. Dengan merokok bisa batuk, bisa sakit kepala, di situ sudah haram. Kalau dengan merokok itu dia menjadi pikirannya lebih jernih, cara berpikirnya lebih pintar, di mana mudaratnya? Jadi maka ini sesuai, berkesesuaian dengan kaidah daripada hukum itu sendiri. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wujudan. Matantafal illatu fantafal ma'durat. Ketika illat itu sudah tidak ada, fantafal ma'durat, maka udurnya ma'durat, yang dilarang tidak ada. Jadi tergantung illatnya. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar ini fadlun minallah, apabila salah itu murni dari kesalahan saya pribadi. Al-haqir, mohon maaf kepada sahabat-sahabat sekalian. Wa in tajid aiban fasudul khalala fajalla man la aiba fihi wa ala akhiran wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.